البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana pelajaran terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian yang kedua yang merupakan jenis daripada nifaq i'tiqadi. Insyaallah taala kita akan memasuki jenis yang ketiga, itu ya, daripada perbuatan-perbuatan yang mengandung di dalamnya unsur kemunafikan nifaq i'tiqadi. Qala al-mu'allif asbahullah, perhatikan baik-baik. An-naw'u tsalitsu, jenis yang ketiga, bughdur Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk benih-benih kemunafikan nifaq i'tiqadi yang bisa menghantarkan pelakunya terjerumus ke dalam kekufuran. Qala asy-syarih asbahullah, wa hadha an-naw'u wal iyadu billah la yasdur illa min zindiqin khabithin. Jenis ini wal iyadu billah, dan kita berlindung hanya kepada Allah, tidaklah muncul kecuali dari orang zindik dan khabith. Zindik dan jelek atau jahat. Faman abghadha an-nabiyyal karima shalawatullahi wassalamuhu alaihi, maka barang siapa yang membenci Nabi yang mulia, Nabi yang bijaksana, Nabi yang dermawan sallallahu alaihi wasallam, fahuwa munafiqun mal'unun khalidun mukhalladun fi nari jahannam abada. Maka orang tersebut yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan munafik, mal'un, dilaknat, dan dia berada kekal di dalam api neraka jahanam, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Karena sudah kita lewati dalilnya mengenai orang-orang munafik, memang tempat kembali mereka di mana? Di neraka jahanam yang paling bawah, kerak api neraka yang paling bawah. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Naam, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Pendek, simpel, singkat dihafal. Baik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, latihan, melatih diri untuk senantiasa berupaya menghafal dalil. Kalau pendek yang mudah seperti itu. Panjang pun enggak masalah, yang penting diupayakan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah Ta'ala menggabungkan orang-orang munafik dengan orang-orang apa? Orang-orang kufar di dalam neraka jahanam jami'a, seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, gitu. Atau fi nari jahannam, antum fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, di dalam neraka jahanam orang munafik dan orang-orang kufar digabungkan di situ. Hanya saja orang-orang munafik yang paling bawahnya,
Wal a'yadu billah. Kita lihat. Wa ma aktsaral mubghidina lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal zaman mimman yatasamma bismil Islam wa huwa kadzdzabun khabith. Allahu musta'an. Kata beliau, betapa banyak orang-orang yang membenci Rasulullah SAW di zaman kita sekarang ini. Dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri dengan nama Islam, agamanya Islam, KTP-nya itu dibuka agamanya Islam. Paham ya? Namun ternyata apa? Orang tersebut kadzdzabun khabith, pendusta jelek. Nah, karena apa? Hanya Islam KTP saja. Jadi KTP-nya itu cuma di Islamnya cuma di KTP itu saja. Amalannya, prakteknya, ritualnya justru jauh daripada agama Islam. Bayangkan, mulai dari kelompok-kelompok sesat yang menisbahkan diri kepada as-sunnah, yang suka apa? Melakukan keonaran dengan membunuh diri, dengan kudeta, revolusi, demonstrasi, itu semuanya tidak mencerminkan apa? Tidak mencerminkan agama Islam. Padahal agama Islam melarang apa? Melarang bunuh diri, melarang membuat apa? Keonaran. Perhatikan baik-baik, melarang kudeta, melarang revolusi, melarang demonstrasi. Tapi kenapa mereka justru sebaliknya? Allahul musta'an, menunjukkan bahwasannya Islamnya hanya Islam KTP istilahnya. Allahul musta'an. Yawaddu law istassa dinul Islam min aslih. Orang tersebut berkeinginan kalau seandainya agama Islam ini tercabut dari asalnya, tercabut dari akarnya. Kalau sudah tercabut bagaimana? Wa mahahu minal ardi bil kulliyah, dan berkeinginan kalau seandainya agama Islam terhapus secara keseluruhan. Kalau sudah enggak ada agama Islam bagaimana? Hancur. Nah, barakallahu fikum, karena menunjukkan lemahnya orang-orang Islam, kaum muslimin. Sudah kita lewati kemarin, sebab orang-orang kufar tidak takut lagi dengan kaum muslimin, sebab lemahnya kaum muslimin, sebab runtuhnya kaum muslimin, sebabnya penyakit apa? Al-wahn. Penyakit al-wahn. Apa itu penyakit al-wahn? Ibnu Umar? Naam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Nah, takut dengan kematian. Itulah penyakit yang sangat berbahaya. Dan itu antum saksikan, kita semuanya menyaksikan bagaimana mereka benci dan takut kematian. Tidak mau berdakwah karena takut di penjara. Tidak mau berdakwah karena takut barakallahu fikum, dibunuh misalkan. Allahul musta'an. Kemudian cinta dengan dunia. Dia seharusnya menyampaikan al-haq, namun mulutnya disumbat dengan apa? Amplop. Tahu amplop? Disumbat dengan amplop yang berisikan uang. Akhirnya dia diam seketika. Karena gara-gara uang. Allahul musta'an. Ini kalau antum jumpai para dai yang modelnya bentuknya seperti ini, dia hanya mengharapkan harta manusia, mengharapkan amplop manusia. Ini yang dikenal dengan apa? Udang di balik batu. Paham ya? Ada udang di balik batu. Yang dia harapkan udangnya itu bukan batunya. Maksudnya apa? Yang mereka harapkan uangnya, bukan dakwahnya. Paham maksudnya? Dipermisalkan apa? Ada udang di balik batu. Jadi di balik batu itu ada udangnya. Maksudnya yang mereka cari itu udangnya itu yang mereka inginkan, bukan batunya. Maksudnya bagaimana artinya? Artinya bukan dakwahnya itu yang mereka fokuskan, tapi amplopnya atau uangnya. Jangan. Itu sangat keliru barakallahu fikum, karena dakwahnya sudah apa? Niatnya sudah bercabang. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Semoga semuanya kita dilindungi dari perkara-perkara penyakit-penyakit yang sangat berbahaya ini, yaitu penyakit al-wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci atau takut terhadap kematian. Kita lanjutkan. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun wal munafiqun. Namun Allah Ta'ala enggan. Allah Subhanahu wa taala enggan dan tidak mau menurutin hawa nafsu mereka. Melainkan justru Allah Ta'ala menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik membencinya. Allah Ta'ala tetap upaya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga agama Islam ini utuh dan sempurna. Karena apa? Karena sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, termasuk sunnatullah jalla wa ala, apa kata Rasulullah? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya
akan senantiasa terus-menerus dari kalangan umatku ini ada orang-orang yang nampak di atas al-haq, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah. Itu akan senantiasa ada dan nampak di hadapan manusia, nampak di hadapan kelompok-kelompok yang lainnya. Naam. Dan tidak membahayakan ahlus sunnah orang-orang yang menghina ahlus sunnah atau orang-orang yang merendahkan ahlus sunnah. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah. Maksudnya sampai mendekati hari kiamat. Karena ketika hari kiamat nanti atau mendekati hari kiamat sudah tidak ada lagi ahlus sunnah. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Sudah tidak ada lagi orang-orang yang baik. Tinggal orang-orang yang jahat dan jelek. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fahaula'i hum a'da'ul Islam al-batinuna alladzina hum ashaddu 'alal Islam wa ahlihi min a'da'ihi adh-dhahirin. Maka mereka-mereka, siapa mereka-mereka itu? Mereka-mereka orang-orang munafik, orang-orang zindiq. Nah, mereka adalah musuh-musuh Islam al-batinun, musuh-musuh Islam dalam selimut. Maksudnya tidak nampak, dikenal dengan musuh dalam selimut. Dikirain teman sendiri ternyata musuh. Naam, alladzina hum ashaddu 'alal Islam wa ahlihi. Padahal mereka lebih dahsyat permusuhannya terhadap agama Islam dan pemeluknya. Cuman enggak nampak karena apa? Berselimut tadi itu. Nah, berselimutkan seakan-akan beragama Islam. Berselimutkan di bawah selimut Ahlus Sunnah. Menampakkan seakan-akan Ahlus Sunnah, senyum-senyum. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bi khair. Paham ya? Senyum-senyum kayak gitu. Padahal di luar sana subhanallah, mengejek-ngejek Ahlus Sunnah, menginjak-injak Ahlus Sunnah, meremehkan Ahlus Sunnah. Nah, ini namanya apa? Musuh dalam selimut. Karena kalau udah dalam selimut orang enggak tahu, dikirain teman sendiri ternyata musuh. Kan gitu. Allahumma musta'an, hati-hati. Lingkupan yang sangat besar ini sangat berbahaya sekali, yaitu al-munafiqun, yang mereka ternyata apa? Asyaddu 'alal Islami wa ahli. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahsyat permusuhannya terhadap agama Islam dan pemeluknya. Min a'da'ihi dhahirin, dibanding musuh-musuh Islam yang nampak. Musuh-musuh yang Islam yang nampak seperti orang kufar, mungkin enggak terlalu separah itu ya. Oleh karena itu orang-orang kufar di neraka, cuman orang-orang munafikin di mana? Yang paling bawahnya. Orang-orang munafikin yang paling bawahnya. Kenapa? Karena keberadaan mereka tertutup tadi. Mengelabui orang gitu loh. Orang enggak tahu kalau dia munafik karena menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Wal a'yadu billah. Allahumma musta'an. Kata beliau, "Fa nas'alullaha an yakfiyana wal muslimin syarrahum wa an yaj'ala kaidahum fi nuhurihim wa tadbirahum fi tadbirihim wa jami'a a'da'id din." Nah, wa jami'a a'da'id din wallahu musta'an, kata beliau. Dan kita minta kepada Allah taala agar Allah taala menyelamatkan dan mencukupkan kita dan juga segenap kaum muslimin dari kejelekan mereka. Dan semoga Allah taala menjadikan makar mereka mengenai diri mereka sendiri. Dan semoga Allah taala menjadikan tipu daya mereka mengenai barakallahu fikum tipu daya mereka sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya dan makar mengenai seluruh musuh-musuh agama Islam. Allahul musta'an. Ini termasuk apa? Jenis yang ketiga ini sangat berbahaya sekali. Membenci Rasulullah SAW, namun tidak dalam bentuk yang nyata gitu ya, tersembunyi. Tersembunyi. Kita ambil satu lagi, ar-rabi'u, yang keempat, bughdu ba'di ma ja'a bihi Rasul. Yang keempat, membenci sebagian yang datang atau sebagian yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ma ja'a bihi Rasul bisa diartikan sebagian apa yang datang atau sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maksudnya membenci sebagian syariat gitu. Paham maksudnya ya? Jadi yang keempat adalah membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau yang dikenal dengan membenci syariat. Paham ya? Membenci sebagian syariat. Jadi dia meyakini itu syariat Rasulullah, cuma sebagian syariat dia benci. Seperti syariat misalkan para akhwat, para wanita diwajibkan memakai cadar, dia benci, enggak suka. Masa bercadar, masa kayak gini, masa kayak gitu. Padahal dia meyakini syariat. Itu berbahaya sekali. Atau dia membenci syariat apa? Barakallahu fikum, diharamkannya apa? Isbal misalkan. Dia benci, inginnya bergaya, biar gaul atau semisalnya. Akhirnya membenci syariat tersebut. Ini sangat berbahaya.
Kata beliau, qala syarih asbahullah wa hadha an-naw'u akhas min alladhi qablah. Jenis ini lebih khusus daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena yang sebelumnya umum, membenci Rasulullah SAW, baik Rasulnya ataupun syariatnya. Tapi kalau yang ini membenci sebagian syariat Rasulullah SAW. Fa innahu qad yasduru min muslimin yuhibbur Rasul SAW wa ma ja'a bih. Karena terkadang yang seperti ini bisa jadi muncul dari orang Muslim yang dia itu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai apa yang dibawa oleh Rasulullah, cuman dia apa? Benci sebagian saja. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu dia benci. Paham maksudnya? Tapi kalau yang cocok dengan hawa nafsu dia senang, cinta. Nah, paham maksudnya ya? Tapi kalau yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dia benci. Masa syariat seperti ini, masa seperti ini, masa seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya ya banyak itu tadi. Nah, banyak alasan. Walakin li jahlihi wa shiqaihi yastafizuhu syaitan wa yughwihi fayubghidha ba'da ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dikarenakan sebab bodohnya dan juga permusuhannya, akhirnya syaitan pun barakallahu fikum menungganginya atau menunggangi ya. Syaitan menunggangi dia dan menyesatkan dia, akhirnya dia benci terhadap sebagian apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, benci kalau lihat ikhwah Ahlussunnah berjenggot. Nah, benci dia. Kok kayak gini ya? Kayak kambing misalkan. Benci melihat saudara-saudara kita Ahlussunnah sirwalnya apa? Longgar, lebar, luas. Kayak apa ini kayak katanya. Ya, diajak-ajak intinya. Benci dia. Nah, tapi mereka senang dengan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, seperti itu. Kita lihat fayaqa'u fin nifaq al-akbar wa huwa la yadri, padahal dia terjatuh dalam kenifakan, kemunafikan yang paling besar dalam keadaan dia tidak mengetahui. Wa a'dhamu min dzalik annahu qad yakunu 'amilan bima abghadahu, ini yang paling parah juga ini. Dan bahkan lebih parah, lebih besar dari perkara tersebut, orang tersebut mengamalkan sesuatu yang dia membencinya. Paham ya? Dia beramal tapi benci. Nah, misalkan syariat menggunakan apa? Sarung adalah apa? Sunnah. Wah, jangan deket-deket dinasihati, deket-deket disinggung, deket-deket, tapi dia ngamalkan. Paham ya? Ngamalkan. Jadi dia ngamalkannya bukan karena keridhaan itu sunnah, tapi karena merasa terpaksa, merasa intinya enggak senang lah dengan syariat itu. Nah, ini hati-hati seperti ini. Atau contoh yang lain. Nah, barakallahu fikum, dia misalkan mengetahui bahasanya jenggot itu wajib. Nah, akhirnya dia karena melihat ikhwah Ahlussunnah berjenggot, kemudian dia merasa tidak enak dengan mereka. Sebenarnya dia benci dengan jenggot itu, akhirnya dia melihara dalam keadaan dia apa? Melakukan perbuatan yang dia membencinya. Paham ya? Jadi dia memelihara jenggot itu bukan karena itu kewajiban, itu bukan. Tapi karena apa? Karena gengsi atau karena merasa sungkan dengan saudaranya. Keliru enggak ini? Keliru. Yang benar bagaimana kita melaksanakan syariat itu benar-benar mengetahui karena itu adalah perkara yang disyariatkan atau yang diperintahkan. Paham maksudnya ya? Jangan sampai itu ada pada diri kita semuanya. Kata beliau, dan bahkan yang lebih a'zam, lebih besar daripada perkara sebelumnya adalah apa? Orang yang membenci tersebut mengamalkan apa yang dia benci. Walam yukhalifu fi dzahir. Secara zahirnya enggak menyelisihi. Celana cingkrang. Bahkan yang dipakai pun bukan pantolon lebar, jenggot panjang, sorban enggak pernah lepas. Paham ya? Cuman dia semuanya melakukan terpaksa. Melakukannya terpaksa. Karena sering disindir, singgung oleh ustadznya, akhirnya sakit hati. Allahul musta'an. Allah musta'an. Jangan ya. Fala yanfa'hu dzalik, itu enggak bermanfaat seperti itu. Kama taqaddama fin naqidil khamis min nawaqidil Islam. Sebagaimana yang telah kita lewati pada pembatal yang kelima dari pembatal-pembatal keislaman. Wa huwa man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Artinya apa? Barang siapa yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya, dia terjatuh ke dalam kekufuran. Jadi ketika antum mengamalkan, kita semuanya mengamalkan syariat, yakini itu adalah syariat, yakini adalah perintah. Jangan merasa benci, merasa intinya emosi, berat. Wah, dikit-dikit disinggung, dikit-dikit diperintahkan, dikit-dikit disuruh. Kalau itu memang syariat gimana lagi? Kalau itu memang syariat harus apa? Sami'na wa ata'na, seberat apapun. Nah, barakallahu fikum. Nah, tentunya ini semuanya kita rasakan ketika awal-awal kita melangkah, ya enggak? Ketika awal-awal kita melangkah mungkin berat. Harus cingkrang celananya,
kemudian apa barakallahu fikum jenggot pun panjang enggak boleh dicukur, enggak boleh dikurangi, padahal sana ada apa? Ada fatwa yang lainnya. Nah, akhirnya mereka melirik ke fatwa ini. Padahal Rasulullah merintahkan memanjangkan apa? Jenggot, tapi dia malah justru mengambil fatwa. Alasannya karena yang berfatwa adalah sahabat. Namanya kita katakan apa? Fatwa Rasulullah lebih didahulukan atau fatwa sahabat? Fatwa Rasulullah SAW. Memang ada sebagian sahabat yang beristihad demikian. Apabila sudah panjang kurang lebihnya satu genggaman gitu ya, boleh dirapikan, dicukur, tak ada. Seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi yang namanya istihad sahabat itu tidak semuanya apa? Benar. Ada yang benar, ada yang keliru. Kalau seandainya sumbernya itu adalah istihad, istihadnya kalau benar dapat 2 pahala, kalau keliru dapat 1 pahala. Orang yang cerdas normal akalnya, dia akan memilih yang keliru atau yang benar? Yang benar. Memilih syariat Rasulullah atau istihad sahabat? Syariat Rasulullah SAW itu yang benar-benar masih murni. Tapi kalau orang yang ikuti hawa nafsu, ini keliru-keliru yang penting kan sahabat. Ini keliru-keliru yang penting kan sahabat. Ujung-ujungnya akhirnya nekat dia, paham, yang enggak mau menerima syariat. Allahul musta'an. Kata beliau di sini, misal man yubghidus shaum walau kana yasum. Seperti orang yang benci puasa, padahal dia puasa. Baru berapa bulan sudah Ramadan. Wah, gitu. Dia benci dia. Terpaksa harus puasa. Nah, jadi dia puasa 1 bulan penuh itu terpaksa. Padahal kalau orang yang sadar melaksanakan puasa sebulan penuh itu karena mengharapkan apa? Mengharapkan apa? Hah? Mengharapkan wajah Allah, ridha Allah, beriman. Itulah yang kita harapkan. Tapi kalau orang-orang terpaksa bagaimana? Sudah cemberut, merasa jam berapa ini enggak buka-buka. Paham ya? Intinya dia tuh melaksanakan puasa itu bukan karena keridhaan dia gitu loh. Nah ini, kata beliau contohnya seperti orang yang benci puasa padahal dia puasa. Bayangkan itu, hati-hati. Ya seperti yang saksikan orang-orang awam, itu kalau udah berseberangan Ramadan itu kadang bisa jadi menang dunianya daripada puasanya. Seperti orang yang panen padi itu ya. Wah, ini nanggung ini. Tinggal 5 hari lagi, akhir 5 hari itu enggak puasa dia. Demi memanen padi tadi. Padahal kalau mereka berpikir bisa enggak dipanen di malam hari? Kalau mereka berpikir bisa, sebenarnya cuman mereka alasan. Nah, barakallahu fikum, kalau enggak gitu wah, ini enggak enak juga kalau kita panen siang hari enggak puasa dilihat orang. Akhirnya dia puasa karena apa? Karena khawatir dilihat orang. Kalau enggak puasa. Hati-hati barakallahu fikum, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dalam rangka karena beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Naam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, berikutnya wa nahwi dzalik, dan yang semisal itu. Wa kaman yubghidu tahrimar riba walau lam yaf'alhu. Seperti orang yang benci dengan pengharaman riba walaupun dia tidak mengerjakannya. Riba kok enggak diperbolehkan, padahal riba itu kan nikmat katanya. Nyimpan uang 5 juta nanti nerimanya 10 juta. Nikmat enggak? Menurut sebagian orang nikmat, bunganya ini yang mereka harapkan. Padahal ritual riba. Dia benci dia apa? Meyakini riba itu haram, tapi apa? Benci dia. Benci tentang pengharaman riba. Nanti kalau riba diharamkan ya enggak ada bank-bank kata mereka. Kalau cuma bank itu banyak. Bank fulan banyak enggak? Cuman bank-bank yang seperti ini yang kita harus menghindar, bank-bank yang ada praktek ribawiyah di dalamnya. Dan hingga saat ini kalau antum jumpai bank syariah itu, percaya enggak kalau ada ribanya? Percaya, harus percaya. Karena enggak mungkin bank itu meminjamkan uang 10 juta, misalkan afwan ya, mengembalikan 10 juta enggak mungkin. Nah, kalau mungkin bagus sekali, tapi bisa dikatakan 0%. Paham ya? 0%. Nah, antum pinjam 5 juta, mengembalikannya kapan? Dikasih tempo 1 tahun misalkan. Itu pun apa? Sudah ada bunganya, sekian persen. 0,0002% atau berapa itu. Yang jelas ada bunganya. Itu pun kalau tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, dia mau mengulur waktunya, sudah ditunda sampai 2 tahun. Tapi nambah lagi ya enggak? Tambah lagi, riba sudah. Nah, ini hati-hati nih. Seperti orang yang benci pengharaman riba walaupun dia enggak mengamalkan riba. Dia enggak nyimpan uang di bank, enggak ikut ritual riba juga, cuman dia benci tentang pengharaman tersebut. Hati-hati. Naam. Au yubghidu tahrimaz zina walau lam yaf'alhu, atau orang yang benci pengharaman zina walaupun dia tidak mengerjakan. Au yubghidu sunniyata i'fa'il lihyah, atau membenci disunnahkannya memelihara jenggot, tapi yang rajih apa? Wajib. Paham ya? Memang ada perselisihan para ulama, tapi yang rajih apa?
Wajib. Rasulullah mengatakan qasus syawarib wa arful liha. Cukurlah kumis-kumis kalian dan panjangkanlah jenggot-jenggot kalian. Jadi nanti kalau udah besar punya jenggot jangan dicukur. Paham ya? Kalau sekarang mungkin belum tumbuh ya. Sebagian orang yang belum tumbuh ya sabar menanti. Paham ya? Yang jelas memelihara jenggot itu hukumnya wajib bukan sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahul musta'an. Nah, ini seperti orang yang benci tentang sunnahnya memelihara jenggot. Walau kana na'am barakallahu fikum yu'fiha, walaupun dia memanjangkannya. Dia memanjangkan tapi benci dia. Paham ya? Hati-hati barakallahu fikum. Nah, mau panjang misalkan sampai di pusar misalkan, kalau enggak ganggu jangan sama sekali. Paham ya? Jangan sampai sama sekali kurang, jangan. Nah, sengaja dicukur, dirapikan, dibentuk apa? Nah, barakallahu fikum, kemudian diikat-ikat pakai kawat misalkan, panjang itu jangan. Paham ya? Nah, biarkan aja. Karena itu perkara yang dianjurkan. Ila ghairi dzalik mimma warada fil kitab was sunnah, atau yang selain itu yang datang di dalam Al-Qur'an sunnah. Fa hadzal naw'u daqiqun syadidul khatar. Artinya apa? Jenis ini adalah apa? Jenis yang perkara yang sangat lembut dan sangat berbahaya sekali. Perkaranya lembut sekali, kemudian perkaranya sangat berbahaya. Lembut tapi bahaya gitu loh. Paham ya? Nah, kalau besar mungkin nampak, tapi lembut bagaimana? Bayangkan. Lembut tapi bahaya. Kadang enggak nampak kan? Nah, qad yaqa'u fihi al-mar'u wa huwa la yash'ur. Ini, saking lembutnya itu, terkadang orang terjatuh dalam perkara ini dalam keadaan dia tidak merasa. Fayajibu 'alal muslim al-hadar minhu. Maka wajib atas seorang muslim untuk berhati-hati darinya. Wa an yufattisha nafsahu ma dama 'ala qaidil hayah. Artinya, dan hendaknya dia mengoreksi dirinya selama dia masih hidup. Dikoreksi bagaimana terjatuh atau tidak gitu. Qabla an ya'tiya al-ajal. Qabla an ya'tiyahul ajal, sebelum datang kepadanya ajal. Apa itu ajal? Apa itu ajal? Makanan? Apa? Sebelum datang kepadanya ajal, apa itu ajal? Kematian. Karena kematian adalah tamu yang tidak diundang, datang secara tiba-tiba, enggak ngetok pintu. Paham ya? Jangan merasa anak masih kecil matinya lama, belum tentu. Paham ya? Jangan bergaya seperti itu, anak masih kecil, masih usia di bawah 20 tahun matinya masih lama, tahu dari mana? Antum baru ngomong seperti itu, ternyata setelah itu meninggal dunia, bisa enggak? Bisa. Jangan banyak bergaya, pertentangan misalkan, paham ya? 6 push up 100 kali sehari, paham ya? Sit up 50 kali, paginya meninggal dunia, bisa enggak? Bisa, karena semua ajal itu sudah tercatat di dalam apa? Lauhul Mahfuz. Nah, oleh karena itu jangan merasa tertipu dengan dirinya, masih muda, santai aja, nanti meninggal ya masih umur 70 tahun katanya. 60 tahun sekarang masih berapa? Masih belasan tahun, masih lama katanya. Ternyata setelah ngomong kayak gitu, baru ke belakang sebentar gosok gigi meninggal dunia. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, semuanya itu bisa. Nah, bahkan ada juga yang tua, usia sampai 70 tahun belum meninggal itu ada juga. Bahkan anak pernah jumpai orang tua ya, enggak tersebutkan namanya, juga lupa namanya. Buat ketemu gitu tak tanya berapa umurnya, Mbah? Katanya umurnya 102 tahun. Masih hidup dia. Menjumpai peperangan-peperangan dahulu katanya. Tapi yang kita ambil syahidnya di situ ternyata ada juga ya yang umurnya panjang itu ada. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang lebih daripada 70. Tapi ada segelintir orang usianya sampai 100 lebih itu ada. Nah, cuman kita enggak bisa memastikan. Paham ya? Jangan sampai kita merasa masih kecil, umurnya masih muda, kemudian bergaya, nanti masih lama kok, kehidupan masih lama katanya. Belum setengah umur katanya. Nah, itu jangan ya, jangan. Nah, berhati-hati saja. Kita lihat di sini, kata beliau, fala yanfa'uhu hina idin nadam. Enggak bermanfaat sedikit pun penyesalan di hari kemudian. Fa nasallallahu as-salamata lana walil muslimin fid dunya wal akhirah. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan untuk segenap kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Fa in tanju minha tanju min dhi 'azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Jika engkau selamat dari dunia, niscaya engkau akan selamat pula di akhirat nanti. Wa illa, dan jika tidak, maka sungguhnya aku tidak bisa menjamin keselamatan. Maksudnya bagaimana barakallahu fikum? Maksudnya, kalau selamat di dunianya insyaallah taala di akhirat juga selamat. Tapi kalau di dunianya tidak selamat, dikhawatirkan di akhirat juga tidak selamat. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.